ini adalah hari Bayangkara terakhir bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman Ar-Rahma Ambon semua, seluruh bersaudara di Maluku. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di dalam satu program acara Ar-Rahma Ambon Media, yaitu BBUU, Bincang-Bincang Ulama dan Umara. Yang alhamdulillah hari ini saya bersama Bang Bahar, ya, nama yang luar biasa, Kapolda Maluku, Irjen Pol Dr. Andes Baharudin Ja'far. Siapa yang tidak kenal beliau di Maluku semenjak beliau masuk? Alhamdulillah, cukup luar biasa apa yang dilakukan beliau. Nah, ini kesempatan nih, ya. Kami datang ke sini bertemu beliau, ya. Pertama, Jenderal, gimana kabar Jenderal? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah menerima kami di kantor, di ruangan Jenderal ini, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk masyarakat di Maluku khususnya, ya, dan semua pada umumnya. Jadi maksud kami ini Jenderal, bahwa dengan adanya BBUU, Bincang-Bincang Ulama Umara, ini paling tidak bisa membuka ikatan atau sumbatan di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada satu problem kepada pemerintah, jangan langsung mengambil langkah-langkah yang bisa membuat kegaduhan. Tapi bagaimana kalau dia bisa mengambil langkah mendekati kami, menyampaikan kepada kami ulama, lalu kami menyampaikan kepada pejabat. Tentunya makin indah agar kota Ambon dan provinsi Maluku yang kita cintai ini makin kondusif, dan itu sejalan dengan program Polri, ya, insya Allah. Jadi nih, saya dititipi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Jenderal, ya. Dan ini sebenarnya pertanyaan bukan dari saya yang buat, tapi dari masukan masyarakat melihat kita pernah jalan sama-sama. Oh, ini Habib, saya titip nih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, ditanya kepada Jenderal. Nah, kita langsung saja Jenderal, ya. Tapi yang pertama, secukup lama di Ambon ini kerasanya asik ya di Ambon ini. Insya Allah luar biasa, makin sehat. Ini sebenarnya memang beliau agak kurang sehat, tapi luar biasa. Inilah tugas, ya, inilah pengabdian, dan kita doakan beliau semoga selalu sehat walafiat, diberi kekuatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam tugas dan pengabdian selalu, insya Allah, ya. Jenderal, kita langsung saja pertanyaan pertama. Ini ada titipan pertanyaan. Yang pertama, apakah memang Jenderal dulu, ya, masih remaja, masih kecil, apa pernah berangan-angan mau jadi polisi begitu? Sampai baju coklat sekarang ini nih, kira-kira apa pernah angan-angan? Oh, memang saya mau jadi polisi, saya mau begini. Gimana kira-kira tuh Jenderal? Jadi sebenarnya saya nggak punya niat untuk menjadi polisi. Saya kalangan orang yang tidak berada, seperti pungguk merindukan bulan. Masya Allah. Orang tua saya pegawai negeri kecil di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dan pada saat itu saya hanya berangan-angan jadi guru saja. Kalau udah jadi guru, udah alhamdulillah dipandang baik di lingkungan kami. Tapi pada saat itu bersamaan ada juga buka daftar akademi. Kemudian saya pikir mungkin kalau saya sekolah yang tidak bayar bisa masuk ke sana gitu. Alhamdulillah Allah memudahkan, semuanya jadi tidak ada yang sulit kalau Allah mau. Betul. Nah, jadi di polisi pun juga saya juga karena lingkungannya sebenarnya lingkungan TNI. Bapak saya itu pegawai negeri sipil di TNI Angkatan Darat, Denpal, dan komandannya orang tua dari Panglima kita. Masya Allah, luar biasa yang disampaikan kepada kami waktu acara kemarin. Jadi orang tua Panglima ini, orang tua beliau komandan orang tua saya.
Nah, setelah tes, Allah SWT mudahkan semua, dan ya inilah sampai saya sekarang. Pernah tugas di Kalimantan, Banten, Jakarta, di Medan cukup lama. Jadi terkadang gaya-gaya Medan ini juga ada. Ya, itu dia itu. Luar biasa. Jadi ya memang tidak pernah terpikirkan ya. Ya. Nah, berarti ada satu luar biasa yang kita tangkap, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan seseorang kadang-kadang di luar Benar. apa yang kita inginkan. Betul. Tetapi seolah-olah ini jalan terbaik Ini untuk jalan. kita. Ya. Begitu. Luar biasa sekali, Jenderal. Nah, kita akan mengenal lagi sosok Bang Bahar, Irjen Pol Dr. Andes Baharudin Jafar, ya, luar biasa. Ini mungkin pertanyaan kedua ini agak lebih mengorek dalam-dalam sedikit begitu, Jenderal, ya. Nah, tentunya kalau orang melihat sekarang seorang jenderal dengan 2 bintang, dikenal pangkat, jabatan dan sebagainya. Nah, itu tidak mungkin diraih dengan ya biasa saja, tidak mungkin kan? Ibarat orang kalau mau naik tangga harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tempat yang paling tinggi. Nah, kira-kira Jenderal, apa sih kesuksesan apa yang mungkin di dalam perjalanan Jenderal sampai dari awal atau di pertengahan sampai bisa berpangkat 2 bintang dan menduduki kursi nomor 1 di Polda Maluku ini? Ya, memang sesuatu itu tidak datang dengan tiba-tiba. Perlu usaha, perlu pengorbanan. Karir saya ini tidak ada yang istimewa menurut saya, karena saya Letnan 2 sampai dengan kapten di Pontianak, maka istri saya orang Pontianak. Kemudian setelah itu saya bertugas di Bandung. Waktu itu Bandung masih bersatu dengan Banten. Saya jadi Wakapolres di Cilegon. Kemudian biasa saja, pada umumnya biasa, tetapi ada satu prinsip yang saya pegang dan pesan orang tua saya. Kalau kamu nanti jadi polisi, jadilah polisi yang tidak dibenci oleh rakyat. Itulah luar biasa. Jadilah polisi yang disenangi oleh rakyat. Karena tetangga-tetangga kami dulu sering cerita tentang keburukan-keburukan polisi. Maka ibu saya selalu berpesan, dan sampai sekarang saya selalu mengingat bahwa kita harus jadi orang yang jujur, orang yang selalu melihat sisi baik orang lain. Apakah pernah ada cobaan di dalam organisasi kepolisian? Banyak. Saya pernah jabatan hanya singkat 44 hari saja. 44 hari. Wow. Dan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sehingga pada saat itu, dan alhamdulillah sekarang ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan saya 2 kali jadi Kapolda, padahal tinggal 6 bulan, 7 bulan lagi saya insya Allah selesai di kepolisian. Dan saya ingin, biasanya kalau pelari cepat itu kalau sudah dekat finish dia nggak nengok kesana kemari lagi, istilahnya maknanya dia lebih perbaiki lagi. Betul. Sehingga dia bahagia, sukses, senang di akhir karirnya. Ada ungkapan Arab dia bilang khitamuhu misk, di penghujung itu, di akhir itu harus buat lebih luar biasa. Masya Allah. Harus buat lebih wangi. Benar. Harus buat lebih. Benar. Karena di penghujung itu luar biasa. Betul. Maka ini teman-teman, saudara semua, kalau duduk kan sering saya duduk sama mereka. Jadi kita juga ada program duduk-duduk bincang bersama ulama, ya. Kebetulan saya sendiri Rifki waktu itu beberapa teman-teman duduk sama kita, kalau bisa Kapolda ini 2 tahun 3 tahun lah. Kalau bisa. Itu kan mau nawar, emang ini tawar-tawaran. Nah, jadi istilahnya ini kita udah bisa mendapatkan bahwa
Kapolda kita yang baru belum lama di Ambon ini, alhamdulillah sudah cukup dicintai masyarakat. Dan ini mungkin hasil daripada doa orang tua dan pendidikan orang tua daripada jenderal ketika mengajarkan dari awal itu. Memang orang tua ini posisinya luar biasa, tidak tergantikan, dan doanya langsung diijabah sampai langit ketujuh insyaallah. Dan tidak kesuksesan apapun kecuali pasti ada orang tua di belakang gitu. Jadi memang mau dibilang ya di antara kesuksesan itu ya jenderal yang tadi itu ya. Jadi biasa saja memang sebenarnya, cuman memang ini apa ya, bisa dikatakan pasti ada orang tua di belakang ya. Orang tua dan orang mungkin tua kejujuran. Kejujuran. Tapi kan sebagian orang menilai kalau jujur sekarang. Tapi kembali lagi ya. Jadi teman-teman pemirsa Rahma Ambon Media, kejujuran bukan berarti sesuatu yang bisa melengsarkan kita, tidak. Kalau kita memegang kejujuran itu, bahkan apa namanya, ini kejujuran bisa membawa kita ke surga. Yahdi ilal jannah, memberikan jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jenderal, ya mungkin kesuksesannya orang tua, kejujuran. Mungkin ada lagi. Kalau saya selalu berusaha tadi melihat kebaikan-kebaikan. Kemudian kalau saya di awalnya itu mengandalkan kemampuan sendiri, tapi di tengah jalan, wah masya Allah, kita ini nggak ada arti apa-apa tanpa lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang mulai saya geluti di pertengahan karir saya itu sampai dengan sekarang. Saya usahakan mendekati dengan religi. Begitu. Nah, kita kembali ya. Dan kita sampai ke pertanyaan ketiga nih jenderal. Jadi yang sampai kepada kami juga bahwa jenderal ini di dalam menduduki posisi nomor 1 di Polda Maluku ini sering melakukan kegiatan yang bernafaskan agama, sering melakukan pendekatan, ya tanda kutip pendekatan yang jenderal bawa ke umat ini, apapun golongannya, baik Muslim, Kristiani, Katolik, Hindu, Buddha, itu yang kami dapatkan informasi bahwa jenderal melakukan pendekatan kepada mereka bernafaskan agama. Ya, dan kami cukup melihat itu, jenderal ada di masjid, jenderal ada di gereja, ya luar biasa. Nah, kira-kira ini memang sudah berjalan dari dulu, apa memang karena konteks begitu jenderal ditugaskan di Maluku lantas saya mau memakai ini, atau bagaimana sih? Atau bagaimana pendekatan agama ini? Memang kita lihat ini memang cukup luar biasa jenderal ya. Hanya boleh kita bilang hanya ya sedikit saja yang memakai pendekatan ini, dan ini bisa cukup berhasil begitu. Ya, selama ini saya sudah gunakan pendekatan agama, karena dengan pendekatan agama ini kita bisa dimudahkan semua kerjaan-kerjaan oleh Allah SWT. Sebelum saya di sini, saya Kapolda di Sulawesi Barat 30 bulan. 30 bulan. Alhamdulillah. Jadi pernah suatu waktu Polda Sulawesi Barat ini menjadi polisi yang paling dipercaya di Indonesia. Berdasarkan penelitian Litbang Polri dan Makples. Ini dari luar biasa. Dua-duanya saya tidak pernah lihat. Karena melihat bahwa para polisi yang bertugas pada saat itu mereka diterima di masyarakat. Bahkan sebelumnya lagi, pendekatan agama ini saya gunakan setelah saya jadi Kapolres di Sumatera Utara. Sumatera Utara waktu itu ya. Dulu image terhadap, masya Allah, orang berjenggot ini nggak bagus awalnya. Niatnya dulu pengen nangkep, gitu ya. tapi sekarang saya yang ditangkap dalam hidayah. Jadi setelah saya jadi Kapolres ini, saya lihat bahwa kita harus dekati manusia-manusia ini melalui pendekatan hati.
hatinya. Ya. Karena Rasulullah SAW katakan, kalau dalam diri manusia ini ada segumpal daging, kalau daging ini baik maka baik semua. Maka saya pakai ini kayaknya kalau untuk mau memperbaiki orang, dekati hatinya. Ambil hatinya. Betul. Kalau sudah dapat hati, semua dapat. Jantung semua ikut. Semua dapat. Nah, saya pakai sampai dengan saya bertugas sampai sekarang. Khusus untuk Maluku, saya mempelajari. Maluku ini banyak peninggalan-peninggalan lama yang orang selalu mau bermain di sini. Itu dia. Bahwa kita dibuat berseberangan. Di mana-mana berseberangan. Kalau istilah dulu Divide et Impera. Pecah belah ya. Ya. Saya pernah kuliah S2 di kajian ilmu kepolisian. Saya dapat dari almarhum Profesor Sajono Sujono bahwa kita ini di model Divide et Impera ini agar kita selalu ribut terus sehingga mudah dikendalikan oleh penjajah pada saat itu. Maka dibagi 3, Eropa, Timur Asing, pribumi. Di Timur Asing itu terbagi 2, orang-orang keturunan Tionghoa dan anak-anak raja. Dulu kalau bukan anak raja nggak boleh sekolah, nggak boleh sekolah dulu. Nah ini dibuat sedemikian rupa sampai dengan 99 kemarin untuk Maluku. Maka kalau dilihat setelah saya pelajari Maluku ini begini, maka yang pertama kali saya datangi adalah belum COVID ini. Belum COVID, saya ke gereja-gereja. Betul. Kami melihat itu. Kami melihat. Dan pasti mungkin jadi pembicaraan di ulama. Sebagian. Tapi kami menyadari, artinya bahwa tugasnya, bahwa ini pengabdian, tugas, kayak gitu loh. Makanya kami ingin menyampaikan hal itu bahwa ketika seseorang memiliki satu jabatan tertentu yang publik, dia tidak hanya berbicara untuk satu agama. Tidak dibenarkan secara agama. Dia harus bekerja untuk semua dan menjadi milik semua. Gitu. Karena saya sering mendengar dari ulama bahwa nanti jabatan ini diminta pertanggungjawaban. Semua yang kita pimpin, semua yang pernah saya pimpin di daerah mana saja, di akhirat nanti akan mereka bertanya, apakah pernah Bapak waktu menjadi Kapolda di Maluku memperingati kami tentang kebaikan? Itulah. Nah ini saya takut, nanti ada sebagian masyarakat yang saya pimpin ini menuntut pertanggungjawaban itu. Maka saya lakukan. Saya Muslim betul, tetapi semua umat ini harus disentuh. Betul. Dan yang harus saya sentuh pertama hatinya. Itulah. Dengan harapan seluruh petugas saya juga bekerja dengan memperjuangkan mata. Dan tidak ada pintu untuk menyentuh hati seseorang kecuali pintu itu adalah pintu agama. Adalah pintu agama. Untuk menyentuh hati tidak mungkin dengan cerita lain. Cerita uang, dunia, jabatan, nggak bisa. Tapi kalau pintu agama tersentuh, bahkan dia bisa menangis, mengeluarkan air mata. Hati lembut itu. Iya. Ciri hati lembut. Itu bisa luar biasa. Gitu. Makanya pendekatan ini pendekatan yang luar biasa yang sebenarnya memang harus dijadikan sebagai langkah di mana saja, bahwa ketika sesiapa menjabat posisi-posisi penting semacam ini, sebelum dia lakukan pendekatan lain, pendekatan agama yang menjadi penjawaban atas semua. Begitu. Nah, tadi Jenderal bicara mengenai pertanggungjawaban di akhirat yang nanti akan dimintai, betul, ya. Tetapi untuk umat ya, tadi Jenderal bicara umum. Secara umum pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan sampai ditanya di yaumul qiyamah, langkah kita tidak akan berangkat kecuali ditanya. Benar. 4 pertanyaan, di antaranya umur, harta, ilmu, segala macam akan kita pertanggungkan. Nah, anggap ini ada rumah tangga, polisi Polda Maluku ini rumah tangga yang
yang satu rumah tangga besar. Yang jenderal sebelum berbuat kepada yang lain pastinya berbuat ke dalam dulu. Benar. Berbuat kepada yang lain Betul. pasti, tapi tentu lebih intens. Ya, intens ke dalam. Ya. Anggota jenderal, anggota Polda Maluku. Nah, kira-kira selama ini kan kita nggak tahu, gitu. Saya kan nggak pernah ikut apel, nggak pernah ikut. Benar. Persis jenderal siapkan anggota, bagaimana, apa arahan. Nah, kira-kira apa sih yang jenderal sampaikan kepada anggota Polda Maluku, teman-teman semua, ya, terkait dengan pertanggungjawaban ini? Dan ya kami melihat, ya, kami merasakan jenderal ingin mewariskan sesuatu kepada anggota, ya. Makanya kan dulu sempat ada bisikan waktu acara di Al-Fatah itu, ada beberapa ulama bisikan ke saya, itu Habib, jenderal ini namanya itu Baharudin. Bahar itu laut, din itu agama. Seolah-olah jenderal dari bicaranya ini bukan jenderal polisi, dia bilang. Seolah-olah saya bilang, ya benar, karena beliau ini mau menyelamkan anggotanya ke dalam lautan agama itu. Mungkin ya, itu perkiraan kami. Nah, kira-kira jawaban sebenarnya bagaimana kira-kira jenderal itu? Warisan ke dalam, ya. Sebelum kita berbuat keluar, tentu kita intens ke dalam. Nah, apa yang menjadi kegiatan atau harian yang jenderal mau teruskan atau wariskan kepada anggota-anggotanya jenderal di Maluku? Jadi begini, sebelum kita ke sana, saya juga sering dengar. Maka kita ini harus banyak-banyak, kalau seorang birokrat ini atau umaro, harus banyak-banyak main ke rumah ulama. Dengar-dengar nasihat. Sehingga kebijakan yang kita ambil ini ada nuansa religi. Apakah lebih banyak manfaat bagi umat atau justru mudarat? Saya sering mendengarkan nasihat daripada ulama. Kenapa pendekatan agama yang saya prioritaskan ini? Karena ulama itu pernah mengatakan kepada saya, di zaman baginda Rasulullah SAW, para sahabat itu agamanya dia junjung, dunianya dia jinjing. Betul. Sehingga goyang agama, dia lepaskan jinjingan untuk pertahankan agama. Betul. Pasti. Sekarang katanya kita terbalik, ya. Dunia dijunjung, agamanya dijinjing. Sehingga goyang keduniaan, lepaskan agama untuk mempertahankan keduniaannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi saya sampai berpikir, oh ini yang harus saya terapkan kepada anak buah saya. Dan harus dia menjadi contoh. Di Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 jelas disebutkan bahwa polisi secara dunia, Indonesia dan dunia, itu tugasnya adalah melindungi dan mengayomi, to serve and to protect, melindungi dan melayani. Maluku ini adalah negeri para raja. Maka kalau mau tugas di Maluku, harus siap jadi hamba. Baru bisa dia bertugas baik di Maluku. Dan ada sinkronnya antara nama saya dengan Maluku. Tadi Habib katakan lautan, dan memang Maluku ini 92% lebih terdiri dari lautan. Bahkan Bapak Gubernur kita, Bapak Murad Ismail, sudah berusaha agar menjadikan Maluku ini lumbung atau tempat hasil laut yang terbesar di lumbung ikan, ya. Ini sudah Allah. Dan disetujui oleh pusat. Insyaallah. Memang kita ini harus memulainya dari dalam. Jangan orang lain. Saya, anak buah saya baru 3 hari jadi Kapolda di sini, sudah mulai minum minuman keras, melanggar arus lalu lintas, masyarakat yang menghentikan dia langsung saya tahan. Harus adil. Saya sering dengar doa ulama, pemimpin yang adil, doanya dijaga. Bahkan pemimpin yang adil ini, kalau kita mau dapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad, itu salah satu caranya adalah
dengan prinsip keadilan itu. Ya. Bahkan kadang-kadang itu pahalanya lebih daripada apa yang kita perkirakan begitu. Makanya sekarang ini banyak anggota saya nanti sudah mulai antri untuk di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian, karena masa-masa lalu mereka berbuat kesalahan, dan saya tidak boleh memaafkan mereka kecuali dia mau berbuat baik diri sendiri. Maka saya umumkan di awal-awal jabatan saya di sini, siapa yang mau jadi baik silahkan kembali, tetapi tentu tidak bisa mengalahkan daripada yang sudah baik selama ini. Iya, betul. Dia jadi baik tetapi baik di bawah. Nah, jadi tingkatannya kan. Ya, jangan mengalahkan yang sudah baik selama ini. Setelah meminta para staf berbuat begini, ini dengan sendirinya sudah mulai tertular gitu. Terjadi, orang tahu pengibaran bendera RMS di Polda. Alhamdulillah, alhamdulillah, satu pun anggota saya tidak ada yang melakukan pemukulan. Luar biasa. Kalau itu dulu, waduh, bisa bahaya. Kalau dulu bisa bahaya. Dan kami tahu itu. Nah, kalau kami juga mengatakan bukan pengibaran, hanya membawa. Karena dia sebenarnya dipanggil. Iya. Ini persurat karena dalam keadaan COVID kita panggil. Dan memang dia bakal jadi tersangka. Nah, datang ke sini kemudian sekaligus membawa bendera itu. Nah, padahal udah tepat lah. Makanya di media sosial saya itu persis bulan puasa. Betul. Bulan puasa. Makanya ada beberapa yang sampaikan kepada kami, kok bisa ya? Saya bilang, kenapa kok bisa? Harusnya ditangkap, dipukul. Tidak, satu pun tidak. Ya. Saya justru berikan penghargaan kepada anggota saya yang piket pada saat itu. Luar biasa. Dan saya katakan layani dengan baik. Jangan ada tahapan yang dilalui tidak benar. Makanya sekarang kan memang jenderal ulama di mana saja dia bersuara bahwa di TNI, tubuh Polri itu sekarang di dalam bertugas ini lebih banyak gunakan akhlak sama hati daripada senjata. Kalau daripada senjata, tongkat, tugas, waduh, hasilnya nih. Iya, betul. Bahkan nggak ada yang dapat kebencian aja. Ya. Begitu. Benar. Tapi kalau dilakukan dengan hati, dilakukan dengan akhlak, ketika mungkin dicaci ya. Ini kan kita tahu polisi tugasnya amat berat lah. Kesalahan apapun jangan dia nggak mau tahu, dia caci maki itu polisi. Begitu, bayangin coba kalau polisi itu sabar, dia diam, dia senyum gitu. Sudah Bapak selesai bicara, saya yang bicara begini. Nah, itu kami rasa itu sudah jenderal lakukan di sini. Saya sebelum jadi Kapolda saya umroh. Dan saya sengaja mengambil rute yang ke Taif. Masya Allah. Di mana baginda Rasulullah SAW dilempar kepalanya, berdarah kepalanya. Tapi dia tetap doa kebaikan kepada Tuhan. Dia tidak pernah berdoa keburukan. Akhlak yang Habib katakan juga saya selalu dengar, baginda Rasulullah SAW. Orang Yahudi pun disuap sama dia. Akhlak tidak membedakan. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tanya kepada anaknya, apakah semua sudah saya buat? Masih ada satu lagi. Sering disuap orang Yahudi dan sering memaki dia. Allah sambil dicaci. Kalau kita bagaimana tuh? Orang buta dia. Itulah orang buta. Sampai segitu. Hanya dia merasa berbeda di tangannya itu. Yang biasa sentuh bibirnya itu, padahal bibir itu mencaci Nabi Muhammad. Itu luar biasa. Makanya kami bisa menyimpulkan bahwa, makanya sering saya katakan bahwa kehadiran beliau Kapolda Maluku Irjen Pol Dr. Andes Baharudin Jafar MSI adalah satu nikmat besar di Maluku. Insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan penyelaman yang luar biasa kepada anggota-anggota ini. Anggota-anggota, dan kita ingin, dan sudah kelihatan lah, banyak teman-teman bilang kalau jenderal jalan kelihatan anggotanya begini, mobilnya begini. Udah kebaca semua. Dan saya bilang ini yang dilakukan beliau begitu. Nah, mungkin kan biar lebih jelas ketika beliau yang ngomongkan sendiri, bukan kami yang membicarakannya begitu. Jadi ya alhamdulillah kita bersyukur ya, sehingga artinya kita lihat kayak kemarin, kasus kemarin itu polisi ada, bukan polisi itu ada. Betul. Polisi bisa mengambil tindakan, tapi tidak bertindak.
Nah, di situ sebenarnya bahwa kehadiran polisi betul-betul mengayomi masyarakat sudah dididik. Nah ini sebenarnya gampang-gampangan aja, gitu. Kalau mau bertindak bisa dari kejadian itu yang langsung harus jadi contoh. Itulah. Nah, itu ya, tadi Habib katakan mulai dari diri kita, keluarga kita, anak buah kita, lingkungan kita, baru orang lain kita tahu. Makanya saya kalau ada anggota yang memukul istrinya, itu saya bilang jangan dipromosi deh. Hati-hati yang dengar yang anggota-anggota. Karena istrinya yang tidur sama dia saja, yang layanin dia, yang ngurusi dia, itu masih dipukul. Bagaimana orang lain? Itu ampun. Ya. Tapi kalau kebalikan, kalau istri yang mukul? Kalau istri yang mukul, ini berarti suami yang tidak pandai mendidik. Jangankan istri memukul, suara lebih kencang dari suami pun nggak boleh. Itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang istri. Jadi kan saya juga ya biar bela kaum Adam sedikit lah, Jenderal kan. Jadi kadang-kadang istri Ambon ini bisa ikut suaminya pakai parang. Jalan-jalan, wow, hebat. Pakai parang ya? Pakai parang, bukan pisau lagi. Kan biasa main pakai pisau dapur, parang. Kadang-kadang ada aja. Dan itu sudah sering. Makanya seharusnya ini kan mau Idul Kurban ini, Iya. Harusnya nanti kalau hari kurban ini yang sembelih ini istri kita aja. Itu bahaya. Kalau sapi kambing habis kita yang sembelih. Alhamdulillah. Jadi luar biasa sekali, Jenderal. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini teman-teman di luar sana sering menanyakan apa sih hubungan polisi sama COVID-19. Jadi mereka heran posisi polisi memberikan ini, begini. Nah sambil bertanya itu, ya kami udah tahu, cuman mungkin kalau kami yang jelaskan, kami bukan pada proporsinya untuk menjelaskan itu. Jadi kami butuh, jadi biar ketika ada polisi datang, dulu mungkin, kemarin Jenderal ingat, polisi mau jaga masjid COVID, apa ini? Gitu kan, dia bilang, padahal kita apa mau nangkap kriminal ya? Sampai kan ada bahasa gitu, apa mau nangkap kriminal di masjid? Nggak ada yang mau nangkap. Padahal prinsipnya polisi ini mau melayani, mau menjaga. Nah, mungkin apa sih hubungannya ini terkait dengan itu, mungkin dari instruksi pusat sampai ke bawah, Jenderal? Jadi begini, tugas polisi ini memang mulai dari orang melahirkan sampai orang masuk kubur. Orang melahirkan sampai masuk kubur, ini sudah terkait tugas-tugas polisi. Apalagi dengan adanya wabah ini. Adanya wabah ini, kita salah satu yang harus terdepan melaksanakan pengamanan. Kondisi apapun, aktivitas masyarakat, apalagi kalau ada pembatasan. Di COVID ini banyak hal-hal yang harus kita batasi. Agar hak-hak orang lain itu tertunaikan juga. Hak pribadi kita boleh kita sampaikan, tetapi hak secara umum publik ini jauh lebih kita utamakan. Jadi COVID ini kondisi yang Masya Allah mendunia. Betul. Bahkan kita anggaran banyak pemerintah dialihkan ke sana. Jangan itu bantuan-bantuan saja, banyak yang melalui Bapak Presiden, Kapolri, itu juga melalui kepada kita untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Karena masyarakat sekarang banyak sekali yang tidak bekerja normal seperti di masa-masa yang lalu. Saya teringat di bulan suci Ramadan kita di Waihong. Ini masyarakat kita banyak yang terkena virus corona. Maka saya berkali-kali naik ke sana. Itu daerah saya, Jenderal, dan itu sudah terdengar gitu. Wah, Jenderal turun, saya luar biasa. Itulah memang. Jadi sehingga bahkan habis itu saya duduk sama mereka karena itu bulan puasa kan. Betul. Kita biasa beli buka puasa itu, beli iftar itu kan di situ aja daripada jauh-jauh ke depan Al-Fatah. Ini kita beli situ. Beli di situ sudah belakang habis semua diborong Jenderal. Waduh. Wah, ini Jenderal luar biasa ini. Main borong, kita nggak dapat apa-apa. Jadi pada saat itu kita ingin melihat situasi ini aman saja. Saya selaku Kapolda dan seluruh jajaran saya
saya selalu sampaikan bahwa mungkin saatnya kita dalam keadaan COVID ini, saatnya kita berkorban nama. Kalau materi itu nggak ada apa-apanya dibanding orang sini kan mau ditampar, yang penting tidak bikin malu dia deh. Betul. Harga diri. Jadi saya katakan sekarang ini kita harus betul-betul berbuat. Kalaulah ada keterbatasan yang kita miliki, berikan kepada saudara kita yang lain. Karena sudah saatnya. Nah, itu kalau dinilai nggak ada apa-apanya, Jenderal. Betul. Cuma bisa membahagiakan hati mereka yang sedang wah, divonis, dibilang begini, dibilang begitu. Mungkin jadi masyarakat kita betul. Masyarakat kita belum tahu bahwa ini virus ini bukan aib. Bukan aib. Kita masih mungkin menganggap seperti aib. Bahkan seperti HIV itu beda. Virus ini beda dengan HIV. Nah, ini bisa kita terjangkit tanpa kita berbuat hal yang tidak baik. Ini bedanya dengan di masa-masa yang virus yang lain. Nah, di COVID-19 ini bahkan masih kita hadapi sekarang. Mudah-mudahan ini bisa berlalu dan masyarakat di Maluku ini bisa menjadi normal kembali dengan tentu menjaga kebersihan. Saya bahkan katakan salah satu kalau kita yang sering sholat, kebersihan ini kan 5 kali, bahkan di sini kan insya Allah mudah-mudahan kita berharap semua teman-teman yang mendengar, pemirsa Rahma Ambon Media juga, bahwa ketika ini berlangsung selesai pun daripada virus corona ini, kita yakin ada awal ada akhir pasti. Benar. Itu sudah sunnatullah, sudah hukum alam pasti bahwa corona akan berakhir. Nah, ketika corona berakhir ini pelajaran berharga yang kita dapat, an-nadhafah minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman dan jangan pernah melepas daripada kebersihan itu. Ya, cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, begitu. Nah, terus Jenderal, luar biasa perhatian. Jadi memang sudah terbaca lah bahwa memang yang dilakukan untuk mengayomi, melindungi masyarakat seperti Jenderal katakan, mulai dari dia lahir sampai masuk kubur. Nah, apalagi kalau begitu kan pasti membawa manfaat. Nah, kami juga melihat di media, kebetulan saya ikuti juga Humas Polda Maluku. Kami melihat Jenderal juga melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kalau menurut orang yang lain membahayakan. Menjenguk pasien yang positif terkonfirmasi, membawa bantuan kepada mereka. Bahkan Jenderal sempat tanya ke saya, "Bin, ada madu nggak?" Itu madu yang itu obat-obatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa Jenderal nggak takut datang ke mereka, lihat mereka, padahal mereka positif terkonfirmasi? Sudah dikatakan begitu. Saya selaku manusia biasa, rasa akan terjangkiti ini selalu ada sampai sekarang. Tetapi tadi yang ingin saya perlihatkan bahwa pernahkah kau berbuat selaku pimpinan di Maluku ini terhadap orang-orang yang perlu perhatian? Itulah saya teringat kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia Amirul Mukminin. Dia patroli malam hari sendiri, sehingga apabila dia bertemu dengan masyarakatnya, dia sampaikan bahwa dan tanpa memperkenalkan diri. Sebagian orang nggak tahu dia. Tanpa memperkenalkan diri. Nah, ini kan harus kita buat. Saya datang ke sana itu tetap mengikuti prosedur daripada yang diarahkan oleh para petugas, perawat, dokter. Pak harus begini, cara membuka. Untuk COVID-19 ini deh, cara membuka APD ini yang harus hati-hati. Karena apabila ada virusnya terkena di luar, itu harus dibuka dengan baik. Nah, saya alhamdulillah sekarang ini, Habib jangan takut, saya 2 hari yang lalu saya rapid lagi waktu mau periksa gigi. Siap. Insya Allah negatif. Iya, Pak. Nah, itu yang memang kadang-kadang kan ini masyarakat menganggap virus ini bohong.
kan? Oh, masya Allah. Kadang-kadang begitu. Ya, nah, dengan jalan terus mereka berpikir juga, dokter pakai APD bisa kena, begitu. Nah, ini jawabannya tadi mungkin bukanya yang salah tadi. Bukanya, Bi. Nah, ini kan berarti terbukti kalau dokter kemana? Dokter mau bohong-bohongan. Jadi ini kalau APD lengkap, sarung tangannya itu harus 3. Dan harus 3. Kemudian pada saat membukanya, setiap lembaran dibuka ini harus pakai lagi pembersih lagi, hand sanitizer, dibersihkan. Setelah itu yang kedua lagi, cuci lagi. Kenapa? Agar dia bersih, setiap lapisan itu bersih sampai ke kulit kita. Dan saya setiap selesai itu, saya kembali ke rumah, tidak pernah lagi saya pakai itu untuk kerjaan berikutnya. Saya pulang mandi, dicuci ya, gitu. Langsung mandi. Saya langsung mandi. Setelah selesai mandi baru aktivitas lain. Saya pernah juga agak drop, seperti beberapa kali drop. Saya pikir virus ini udah masuk ke dalam diri saya, maka saya harus periksakan diri. Wajib itu. Kejujuran ini penting. Jujur ini penting sekali. Jadi kalau ada persepsi yang salah di bidang ini masya Allah. Saya dengan kawan-kawan berusaha. Maka kita di Maluku ini melihat ketua harian saja istrinya pun kena. Ketua harian, ketua gugus tugas bisa mengenai istrinya. Cuma memang saya terkadang diajak oleh Pak Sekda atau saya diajak oleh Kapolresta, ayo kita ke sana. Dan tadi Ustaz bilang madu itu kami bagi satu persatu. Ini yang mereka merasa bahwa waduh, luar biasa. Dan itu kan mudah-mudahan jadi penyembuh yang bisa menyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan tidak diturunkan itu obat di dalam Al-Qur'an kecuali syifa, untuk menjadi penyembuh bagi mereka. Dan diantaranya syifa yang diajarkan itu adalah salah satu madu habatus sauda. Dan itu Jenderal berikan, kami lihat kemarin terakhir ke RSU Tulehu, Ishak Umarela, RSU itu ya, RSUD ya. Bahkan kami melihat ada foto Jenderal bicara di situ membagi bingkisan. Nah, memang hal-hal kecil itu yang membuat kita memang butuh support, butuh di sana mayoritas Muslim yang kena, perempuan. Dan saya sampaikan harusnya banyak zikir, mengingat Allah SWT, baca Al-Quran. Berapa banyak yang bisa dibaca dengan diisolasi? Itulah kan manfaat semua. Manfaat. Insyaallah. Bahkan dulu ulama dulu ketika jangan mereka mungkin kalau nggak ada wabah mereka uzlah, mereka atau mungkin mereka ada yang sebagian mungkin di penjara. Itu dalam proses kesembuhan mereka itu puluhan kali mereka hatamkan Al-Quran. Nah, bahkan mereka mengarang kitab-kitab di situ. Jadi kita nggak perlu seperti mereka, yang penting ikuti aja. Di dalam 14 hari kalau saya diisolasi, apa yang saya buat? Minimal hatamkan satu kali Al-Quran, bacakan zikir beberapa ribu kali, sholawat kepada Nabi Muhammad. Mungkin di situ letak daripada obatnya. Insyaallah. Dan Rabbana ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang Allah ciptakan di atas dunia ini sia-sia. Pasti ada hikmah besar di balik kejadian itu semua, insyaallah. Nah, terakhir Jenderal, ini kayaknya sudah agak lama ya, tapi ya lumayan. Saya sih sebenarnya kerasa sampai Zuhur juga nggak apa-apa kita Jenderal. Ya. Ini kan 1 Juli 2020 ini Hari Bayangkara. Ya. Betul. Ke-74. Hari Bayangkara. Nah, kira-kira harapan Jenderal ya kepada seluruh anggota kepolisian, khususnya baik masyarakat mengenai Hari Bayangkara ini, karena kami juga pemuka agama, kami sudah menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara, HUT Bayangkara yang ke-4, dan alhamdulillah udah terlihat di mana-mana, baik dari MUI, GPM ya, semua sudah menyampaikan, dari keuskupan. Nah, pesan-pesan apa sih Jenderal dari semua yang kita bahas tadi, mungkin poin-poin yang bisa dijadikan warisan, nah sebagai bentuk penyelaman. Jadi kalau mereka menyelam tuh langsung makan ikan yang enak tuh. Jadi
ini adalah hari Bayangkara terakhir bagi saya di kepolisian, luar biasa, dan tentu menjadi catatan tersendiri bagi saya. baik. Tapi Dan harapan saya, seluruh jajaran saya dan yang pernah saya pimpin, termasuk masyarakatnya, ingatlah saya ada Baharudin Ja'far. Suatu waktu kalau Allah panjangkan umur saya akan datang ke sini. amin. Saya ingin seluruh orang-orang yang pernah saya pimpin, dia merasa senang dengan bertemu dengan saya, apalagi masyarakatnya. Mudah-mudahan menyambut dengan kalau saya datang ke sini, ini pernah jadi Kapolda di sini, dan meninggalkan kesan yang baik. Luar biasa Jenderal. Jadi pemirsa Rahma Ambon Media, alhamdulillah ini yang tadi Jenderal kita sampaikan. Nah, tapi kalau mewakili umat, saya juga boleh menyampaikan ini biar didengar semua bahwa hari Bayangkara yang terakhir ya Jenderal, insyaallah ya. Kita memang berharap, tapi Allah sudah mengatur semuanya ya. Kita berharap Jenderal panjang umur, sehat walafiat, dan bermanfaat. Kalau memang itu kan biasanya kalau pindah itu ada foto Kapolda ya, biasanya kan bergilir ya gitu ya, dalam gitu. Di luar tuh kami lihat biasanya. Nah, kadang-kadang ada yang hanya bisa membuat foto tersebut di dinding, tapi ada yang bisa membuat foto tersebut di hati. Nah, ya luar biasa semua, tapi ketika di hati tidak pernah ada habisnya. Ketika hati yang berbicara, lisan tidak pernah berhenti untuk berdoa, untuk mendoakan Jenderal. Kami luar biasa, kami merasakan pendekatan yang luar biasa yang Jenderal lakukan, agama, religi, untuk semua golongan masyarakat di Maluku, baik Muslim, Kristiani, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan semua, dan seluruh lapisan masyarakat, bahkan yang kecil-kecil yang jualan yang segala macam, bahkan yang sakit pun, dan semua itu insya Allah tidak akan pernah berhenti mengucapkan terima kasih kepada Jenderal. Dan di antara terima kasih itu adalah doa kepada Jenderal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua, dan teruntuk Jenderal yang luar biasa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi, dan semua pengabdian beliau dari awal resmi jadi polisi sampai sekarang akan dicatatkan sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah surga Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang berhasil di atas dunia, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhasil di atas dunia, dan sebagaimana kita berkumpul dengan Jenderal di sini insyaallah di surga. Saya satu lagi. Boleh. Saya tentu perlu berpesan kepada seluruh anggota saya, kalau boleh seluruh umat di dalam melaksanakan tugas kapanpun, dimanapun, ulama mutlak dimuliakan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang muda, memuliakan ulama. Dan kita sebagai umara memandang muka ulama dengan kasih saja, dosanya diampuni. Insyaallah. Jadi dengan duduknya kami seperti ini, nggak ada lagi sumbatan di tengah-tengah masyarakat. Kalau nggak bisa ke situ, ke sini aja. Begitu. Ya. Jadi kalau nggak bisa ke situ nggak enak. Takut mungkin ke sini aja, sini kan nggak ada pangkat. Jadi begitu insyaallah ya. Jadi jangan lupa teman-teman, bersaudara di Maluku semua, ikuti channel dakwah kami, subscribe Ar-Rahma Ambon Media, like, komen, dan insyaallah BBUU, Bincang-Bincang Ulama Umara, akan hadir mulai bulan ini ya, khusus kita menyongsong Hari Bayangkara juga dengan Kapolda Maluku, Irjen Pol Dr. Andes Baharudin Ja'far MSI, dan di bulan berikutnya akan ada duduknya Habib Rifki Al-Hamid saya sendiri bersama umara-umara yang lain insyaallah. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe terus Ar-Rahma Ambon Media. Insyaallah kita ketemu di bulan yang akan datang bersama pejabat publik yang lainnya. Burung cendrawasih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.